Senang dapat kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Restoratif Pemandu Percakapan. Acara Gema Kasih Indonesia adalah sebuah acara untuk membicarakan pokok-pokok penting dari ajaran gereja, juga membicarakan isu-isu yang sedang hadir di tengah-tengah masyarakat, tentu saja dalam perspektif iman Kristen atau perkembangan-perkembangan baru dalam pemikiran teologi yang berkaitan dengan kehidupan bergereja. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Yesus menurut ajaran saksi-saksi Yehova, dan untuk itu telah datang di situ Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Lianus. Terima kasih saya terus bersedia menjadi narasumber di acara Gema Kasih Indonesia Pak. Ayo. Sama-sama Ya, Pak Yohanes adalah pendeta GKI yang sekarang mendapat tugas khusus sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Ya, beliau seorang penulis yang produktif. Menghasilkan beberapa buku baik yang diterbitkan oleh PPK Gunung Mulia maupun oleh Grafika Kreasindo. Pak Yo, kita bicara mengenai Yesus menurut ajaran Gnostik ya. Kita tahu bahwa umat Kristen sering didatangi oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai siswa-siswi Alkitab ya. Mereka mengaku sebagai orang Kristen tetapi mengajarkan hal-hal yang sebenarnya berbeda dengan ajaran iman Kristen secara umum. Nah, bagaimanakah menyikapi ini secara tepat? Bagaimana merespon para saksi-saksi Yehova ini? Kita akan mulai percakapan kita dengan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak Yo, sebelum mengurai pokok-pokok ajaran saksi Yehova Pak, tentang Yesus yang menjadi pokok kita, bisakah sedikit diberikan cerita dulu tentang apa sih atau siapa sih saksi-saksi Yehova ini Pak? Ya, para sahabat YKB, dan kita cukup akrab dengan saksi Yehova yang seringkali mendatangi orang-orang Kristen ataupun juga jemaat kita, dan mereka juga seringkali juga menyebutnya dengan the watchtower ya. Watchtower. Jadi adalah menara pengawal ya, dan sebenarnya mereka menyebutnya itu perkumpulan siswa-siswa Alkitab. Dan kalau kita lihat kantor pusatnya itu bukan di Indonesia tetapi di Brooklyn, New York gitu. Dan perintis atau pendiri yang pertama itu sebenarnya baru abad 19, yaitu dalam diri Charles Taze Russell. Dan dia tinggal di Pittsburgh ya, Pennsylvania. Dan kalau kita lihat dalam sudut ajaran, maka saksi Yehova ini menentang bagian yang menjadi jantung iman Kristen ya, jadi dia menentang kepercayaan gereja-gereja arus utama. Jadi mereka menentang tentang Allah Trinitas, kemudian juga tentang kekekalan jiwa, kemudian juga menentang kebangkitan Kristus secara jasmani, dan juga tentunya ini bagi sebagian orang agak senang karena dia menolak adanya neraka. Jadi neraka juga nggak ada, jadi orang senang sekali. Karena orang takut nanti kalau mati masuk neraka. Ini tidak ada yang nama neraka. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir, neraka nggak ada gitu kan. Dan ajaran dari saksi Yehova itu adalah ingin menempatkan bukan Yesus tetapi Yehuwah. Yehova, okay. Ya, Jehovah atau Yehuwa, mereka nyebutnya Yehuwa. Yehova. Ya. Nah, jadi dasarnya adalah di dalam Keluaran pasal 6 ayat 3 itu ya, bahwa Allah menyebut aku adalah ya Adonai itu ya. Jadi Yehuwa itu. Dan kalau disebut mereka pakai nama saksi karena ingin mau menegaskan saksi ini adalah orang yang membela kebenaran sejati. Jadi ini mereka ini sedang berjuang tentang kebenaran sejati karena itu mereka juga militan sekali. Ya, gitu. Jadi kalau mereka datang ke rumah-rumah itu untuk dalam rangka mempertobatkan orang-orang yang sesat ini. Yang sesat ini. Baik, Pak Yo, supaya kita nanti lebih enak mempercakapkannya. Bisakah Pak Yo mungkin mendaftar ya? Apa saja sih pokok-pokok ajaran saksi-saksi Yehova ini tentang Yesus yang menurut kita bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja secara umum? Ya. Jadi kalau tentunya ada beberapa, tapi izinkan saya hanya meringkas ya Pak, ya, menjadi 5 saja. Okay. Jadi yang pertama adalah hanya Yehuwa, Allah yang sejati. Okay. Lalu yang kedua, Yesus adalah makhluk yang diciptakan. Okay. Dan yang ketiga adalah Yesus sebenarnya adalah penjelmaan inkarnasi malaikat Mikael. Okay. Lalu yang keempat,
Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi suatu Allah. Suatu Allah. Suatu Allah. Nah, Oke. kalimat ini harus diberi garis ya, suatu Allah. Oke. Dan yang kelima ada praeksistensi Yesus. Jadi Yesus ini sebelum menjadi manusia dia sudah ada. Oke. Baik, kita mulai dengan jadi ada 5 ya Pak, yang kurang lebih mungkin ada yang lain tapi kita Ya, batasi di situ. kita mulai dengan yang pertama, yaitu bahwa hanya Yehova Allah sejati. Ini apa maksudnya Pak? Jadi Yehuwa Allah yang sejati artinya dialah satu-satunya yang menciptakan. Dia adalah satu-satunya yang maha kuasa. Oke. Jadi dalam konsep ini menggambarkan Allah itu bukan secara trinitaris, tetapi unitaris. Unitaris. Ya, jadi unitarianisme. Jadi Bukan monoteisme juga ya? monoteis, Pak. Jadi monoteis itu ada dua, Pak. Bisa monoteis yang trinitaris, ada yang unitaris. Bahkan yang unitaris menganggap monoteis yang benar ya yang unitaris. Monoteisme radikal. Ya, jadi pemikiran yang unitarianisme itu adalah Allah yang satu secara bilangan, secara nominal itu satu. Oke. Jadi di dalam konteks ini Yehuwa itu adalah satu-satunya pencipta. Maka konsekuensinya Yesus ini bukanlah Tuhan karena ia diciptakan. Jadi Yesus ini adalah seorang makhluk, ya, Yang makhluk diciptakan. yang diciptakan. Bukan Dan sang dia pencipta. sebagai Mesias. Jadi makhluk yang diangkat menjadi Mesias. Oke. Nah, lalu sebagai makhluk yang diciptakan, dia ini adalah makhluk roh, ya. Jadi seperti malaikat begitu. Jadi dia hidup sangat lama di surga begitu. Nah, lalu dia diutus oleh Yehuwa itu, gitu. Menjadi manusia. Ya. Lalu kalau Bapak bertanya bagaimana dengan yang kedua, Yesus ini makhluk yang diciptakan. Sebelum yang kedua Pak, sebelum yang kedua dulu Pak. Yang pertama ini, bagaimana kita mesti merespon ajaran yang pertama ini bahwa hanya Yehova Allah yang sejati, berarti tidak ada yang lain, Yesus pun bukan. Ya, jadi dengan mengatakan Yehuwa adalah satu-satunya yang sejati, sang pencipta, lalu ada kesulitan di dalam menafsirkan. Kalau mereka megang Alkitab ya, Pak, dan mereka kan pegang Alkitab juga. Bagaimana sang firman itu, yaitu Dabar Adonai, di dalam perjanjian lama itu mencipta. Jadi mereka akan kesulitan untuk menjelaskan bagaimana Dabar Adonai itu juga mencipta. Ya, misalnya datanglah firman Tuhan kepada Nabi Amos, kepada Nabi Hagai, kepada Nabi Yunus, ya. Dan dia memberitakan firman juga. Jadi di samping mencipta, tapi juga dia memberitakan firman, begitu. Kemudian yang kita lihat dalam kaitannya kalau itu Yehuwa saja, maka bagaimana kalau dia itu sendirian, ya, the only and single begitu, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu hanya mungkin terjadi kalau ada relasi, dan relasi itu harus setara. Oke. Kalau relasi itu tidak setara, maka dia bukan kasih, ya kasihan. Ya. Jadi seperti suami kepada istrinya dipandang lebih kurang, maka itu bukan mengasihi, kasihan, kasihan kepada ini gitu. Nah, kasih itu harus sifatnya setara dan relasional begitu. Oke, jadi ajaran yang pertama ini bahwa hanya Yehova Allah yang sejati itu sebenarnya atau bisa dibantah dengan dua tadi, bahwa Kitab Suci menyatakan sang firman itu, Dabar Adonai itu juga mencipta. Jadi kalau hanya Yehova saja bagaimana menjelaskan ini? Yang kedua bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasih hanya ada dalam kaitan dengan relasi. Kasih itu rasional. Tanpa relasi tidak ada relasi yang setara tadi. Oke, kita pindah ke yang kedua. Yesus makhluk yang diciptakan. Nah, apa yang dimasukkan Yesus makhluk yang diciptakan? Karena di dalam konsep saksi Yehova ini, karena Yesus ini tidak berasal dari Allah yang kekal, berarti dia diciptakan, maka Yesus ini adalah ciptaan yang pertama dan utama dari segala, kayak Kolose ya. Ya, Kolose 1:15 itu ya. Itu ditafsirkan begitu. Karena itu harus hati-hati membaca dan
menafsirkan Kolose 1 ayat 15 gitu. Jadi itu dipakai ya. Dipakai. Jadi seringkali kita dengan pede sekali atau mengutip Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus itu adalah gambar Allah. Tapi ingat, dalam saksi Yehova dia justru mau mengatakan bahwa dia itu berarti adalah diciptakan gitu. Nah, karena Yesus ini adalah makhluk yang diciptakan, maka dia tidak dihisapkan di dalam kodrat atau hakikat dari Allah itu sendiri. Jadi menolak otomatis Trinitas itu, begitu. Jadi Yesus adalah makhluk. Oke. Makhluk yang diciptakan pertama dan utama. Tapi berarti tidak ada Trinitas. Tidak ada Trinitas. Oke. Bagaimana merespons ini? Jadi di dalam konteks ini memang benar Injil juga menyertakan bahwa Yesus juga manusia, begitu. Tetapi pada sisi yang lain, Injil-Injil dengan tegas juga mengingatkan bahwa di samping Yesus mengenakan kodrat manusia, tapi dia juga adalah kodrat ilahi. Mengapa kodrat ilahi? Karena dia adalah Sang Firman, sehingga berulang kali Injil Yohanes mengatakan dia sebagai ego eimi, dan di dalam Injil-Injil lain mengatakan kuasanya, ya, ucapannya seperti di dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadi ada satu kuasa. Nah, bagaimana kalau Yesus itu hanya makhluk, dia punya kuasa yang hanya bisa dimiliki oleh Allah, begitu. Oke. Jadi ini bisa dibantah sebenarnya, bisa kembali merujuk pada yang pertama tadi ya, Pak, Sang Firman. Ya, dabar Adonai. Jadi bisa kembali ke sana ya, Pak. Bisa. Dan bahwa memang kitab suci menyaksikan bahwa di samping ia manusia sejati, ia juga adalah kodrat ilahi, memiliki kodrat ilahi yang sejati. Jadi sebenarnya kita kembali ke sana, kepada argumen yang pertama tadi. Ya, benar. Bahwa ya kalau hanya tidak ada Yesus sebagai bagian dari Trinitarian, bagaimana dengan Firman, ya, yang adalah Sang Pencipta, yang mencipta juga. Ya, pencipta baik. juga. Sekarang kita pindah ke yang ketiga, Yesus sebagai manifestasi dari malaikat apa tadi? Jadi manifestasi malaikat Mikael. Tetapi kita akan dengarkan penjelasan Pak Yo tentang ini setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ernest Lor. Sebagai pemandu percakapan kita sedang berbicara tentang Yesus di dalam ajaran saksi Yehova bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Sahabat yang ingin berinteraksi, silakan tulis komentar Anda atau pertanyaan Anda di chatroom yang tersedia, dan Pak Pendeta Yohanes nanti tentu dengan senang hati akan merespons saudara-saudara. Pak Yo,
tadi kita udah bicara 2 ya Pak, pokok ajaran dari 5 tadi yang Pak Yos sampaikan. Kita masuk kepada yang ketiga, Yesus sebagai manifestasi dari malaikat Mikael. Maksudnya gimana ini Pak? Jadi karena konsep saksi Yehova itu menekankan kepada pemikiran Unitarianisme, yang sejati itu hanya Yehuwa, maka otomatis di luar Yehuwa itu adalah ciptaan. Dan konsep ini kemudian mau menyatakan bahwa apa yang diciptakan Yehuwa yang pertama kali, yang diciptakan Yehuwa pertama kali adalah malaikat Mikael. Nah, malaikat Mikael itulah yang kemudian disebut dengan Logos. Jadi kata Logos yang biasanya kita kenakan kepada diri Yesus itu ditolak. Jadi Yesus ini ya betul Logos, jadi memang pakai juga. Kalau misalnya orang Kristen mengatakan Logos, ya setuju. Tapi Logos itu adalah inkarnasi dari malaikat Mikael gitu. Jadi dengan kata lain, malaikat Mikael ini sebagai penghulu malaikat, dia adalah pribadi ilahi yang tanpa dosa. Jadi juga mengakui tanpa dosa. Jadi kalau kita mengatakan Yesus tanpa dosa, mereka mengatakan setuju gitu. Tapi dia diciptakan begitu. Jadi malaikat Mikael ini adalah kepala dari para malaikat, ya, makhluk malaikat. Ilahi. Ya, makhluk tapi ilahi. Makhluk. Karena itu diciptakan. Yesus adalah penjelmaan dari itu. Dari malaikat Mikael yang hadir ke dalam dunia. Ya, yang menjadi manusia. Dan ia sekali lagi berarti ia diciptakan oleh Allah secara langsung begitu? Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan dulu Logos ini. Supaya sang Logos bisa mencipta begitu. Kalau tadi mereka merespon soal firman tadi, apakah ada kaitan dengan ini Pak? Nah, berarti Logos ini diberikan oleh Allah wewenang, diberikan Allah itu kuasa untuk dalam pengertian menciptakan yang lebih rendah begitu. Jadi menciptakan yang lebih rendah daripada dirinya. Karena konsepnya itu seperti makin jauh makin rendah begitu Pak. Jadi roh ilahi ditangkap dulu oleh materi, ya sedikit materinya dia jadi adalah malaikat. Lalu nanti lebih jauh lagi manusia, lebih jauh lagi kemudian lebih rendah lagi terus begitu. Jadi Yesus sebagai penjelmaan Mikael itulah yang disebut sebagai Logos. Bagaimana merespons ini Pak? Nah, tentunya yang pertama-tama kalau mereka menggunakan Alkitab harusnya kita meminta pertanggungjawaban. Mikael itu muncul dari Alkitab ataukah muncul dari ajaran gitu. Nah, kita minta ajaran itu didasarkan kepada Alkitab yang eksplisit menyatakan. Nah, seandainya Alkitab itu menyatakan eksplisit bahwa malaikat Mikael adalah Logos, ya kita harus terima. Maka ajaran Kristen harus berubah juga. Harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Kita harus berani begitu kan. Tetapi sejauh ini kan tidak pernah ada begitu. Itu kan muncul sebagai suatu asumsi, ya, satu persepsi teologis begitu. Nah, persepsi ini muncul karena mereka ingin mempertahankan tentang keesaan Allah yang sifatnya nominal. Ya. Jadi itu yang harusnya dikoreksi. Jadi pertanyaannya, apakah pengajaran yang demikian ini adalah pengajaran yang alkitabiah begitu? Bisakah supaya agak tegas saja ini Pak, bisa mengatakan bahwa ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah penjelmaan dari malaikat Mikael atau penghulu malaikat yang tanpa dosa dan ia disebut sebagai Logos, sebenarnya itu sendiri tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Jadi karena itu kita lihat misalnya di dalam tafsiran mereka terhadap Injil Yohanes pasal 1 itu disebutkan firman itu kan adalah Allah. Teks Alkitab itu, tapi mereka katakan firman itu adalah suatu Allah. Ditambah kata terjemahnya sebagai suatu Allah gitu. Nah, suatu Allah, dan mereka pakai juga satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal berapa itu? 14 ayat 28. Ketika Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya memang ayat ini dipakai. Betul Yesus berkata ini, tetapi apakah dengan perkataan ini meniadakan
keilahiannya yang sehakikat dengan Sang Bapa. dengan Sang Bapa. Itu yang juga harus kita pertanyakan. Dan mengapa Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada dirinya? Tentunya harusnya diingat ketika dia di dalam konteks sebagai firman yang menjadi manusia. Dan dia kan juga harus mengatakan, kalau dia mengatakan saya sama dengan Allah, itu kan kalau bukan manusia begitu. Tapi pada sisi yang lain, misalnya Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu kan bagaimana? Jadi kan harus dilihat juga secara utuh, tidak bisa hanya satu ayat saja. Jadi sekali lagi bahwa ketika ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus adalah penjelmaan malaikat Mikael itu sebuah asumsi. Asumsi. Ya, asumsi yang sebenarnya tidak ada di dalam Tidak ada. kitab suci. Jadi jangan berdebat soal itu. Ya. Nggak ada di Alkitab kok. Ya, Kalau tidak. mereka bilang ada, silakan tunjukkan Alkitab, dan Alkitab yang kita pegang jangan yang dia pegang. Ya. Oke. Keempat, bukan Allah tapi tadi udah mulai Pak Yoh bilang suatu Allah. Apa maksudnya suatu Allah, Pak? Bukan Allah tapi suatu Allah. Ya. Jadi kalau Allah jelas firman itu adalah Allah, berarti firman itu sehakikat dengan Allah. Tapi kalau suatu Allah mau mengatakan dia hanya yang ilahi. Oke. Nah, yang ilahi itu bisa, ya malaikat-malaikat juga yang ilahi begitu. Tetapi yang ilahi dari para malaikat itu tentunya berbeda. Malaikat itu diciptakan gitu. Nah, kata yang ilahi atau suatu Allah itu sebenarnya tidak representatif untuk menggambarkan hakikat diri Allah sebagai Allah itu sendiri. Begitu. Tapi suatu Allah mau mengatakan dia mempunyai awal, dia ada permulaannya. Nah, Allah itu kan tidak punya permulaan. Dia tidak mempunyai awal. Kata suatu Allah ini dapat dari mana mereka, Pak? Jadi ya mereka membuat satu Alkitab terjemahan sendiri, namanya apa itu? New Translation of the Bible. Ya, jadi Alkitab terjemahan baru. Kalau mereka dalam teks berbahasa Yunani yang mereka pakai sendiri sama dengan yang kita pakai sebenarnya. Bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani tetap, Pak. Tapi kemudian kan diterjemahkan. Ke dalam bahasa Inggris misalnya. Ya. Lalu bahasa Inggris terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi ini adalah masalah terjemahan. Jadi terjemahan itu kadang-kadang dimasuki oleh doktrin atau pemikiran teologis yang kita punya. Begitu. Padahal misalnya dalam teks Yunani hologos, hotheos. Ya. Nah, tidak ada kata suatu itu yang saya lihat di mana ya. Hologos, hotheos itu kan sudah menggunakan kata definitif. Ho-nya itu kan definitif. Jadi jelas, bukan suatu. Ya, suatu itu kan ho-nya atau hostnya itu hilang. Di sini ada. Hosteosnya itu ada gitu. Dalam rangka mempertahankan itulah mereka menerjemahkan secara keliru atau sengaja dibedakan terhadap Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa bukan Allah Yesus itu adalah suatu Allah, respons kita? Ya, tentunya respon kita adalah menyikapinya dengan satu pertanyaan. Mengapa terjemahan itu diterjemahkan menjadi suatu Allah? Oke. Padahal kalau kita membaca dengan teliti, misalnya Injil Yohanes pasal itu kan pasal 1, Pak. Ya. Nah, misalnya di dalam pasal yang ayat yang ketiga itu jelas mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Yang Dia itu di situ adalah Kristus, Sang Firman, begitu. Artinya sebenarnya ketika mereka bahkan ketika mengikuti terjemahan mereka pun bahwa pada mulanya adalah suatu Allah. Ya, dan kita membaca ayat berikutnya langsung membantah itu. Apa yang mereka katakan tadi. Bisa ditegaskan lagi ayat yang ketiga tadi, Pak? Ya, jadi ayat 3 mengatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Bayangkan, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia, oleh Yesus Kristus, oleh Kristus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah dijadikan dari segala yang dijadikan. Ya. Jadi dengan segala sesuatu, everything, segala hal itu berasal dari kuasa wibawa dabar Adonai, firman Tuhan, yaitu Logos yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus. Oke. Bisa diulangi, Pak, penjelasan yang
tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 ini Pak, supaya lebih clear kalau mereka bilang itu suatu Allah. Saya ulangi ini karena ini sangat penting. Ya, suatu Allah sebenarnya itu kesalahan penerjemahan, dan itu akan begitu baca Alkitab sendiri yang mereka terjemahkan sendiri juga, berarti kan Yeah. di ayat ketiganya langsung membantah, begitu ya Pak? Ya. Jadi yang pertama-tama yang kadang-kadang membuat orang Kristen itu kabur, bahwa saksi Yehova juga mengakui adanya pra-eksistensi Yesus. Oke. Jadi kita juga jangan pede sekali ngomong dengan Yesus punya, benar itu Yesus mempunyai praeksistensi, tetapi praeksistensi sebagai ciptaan yang diciptakan Allah pertama kali. Nah, karena itu di dalam membaca Injil Yohanes pasal 1 itu kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bukan suatu Allah. Bukan suatu Allah. Dan ya bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau bersama-sama Bapak membayangkan harus bentuknya apa? Bentuknya, kalau kata bersama-sama Bapak bayangkan apa? Misalnya kalau kita bersama dengan istri, kita membayangkan sesuatu yang setara. Betul. Nah, pernah kita misalnya bersama-sama dengan hewan peliharaan kita. Bisa juga sih Ya, Pak. bisa juga, tapi dalam bentuk relasi kasihnya kan tidak bisa. Iya. Ya, begitu kan. Jadi kalau kita lihat, maka pada mulanya, kata pada mulanya itu menunjukkan kepada sesuatu yang kekal. Oke. Yang tanpa awal. Tanpa awal dan tanpa akhir. Oke. Gitu. Yang kedua, pada mulanya berarti tidak ada sesuatu yang diciptakan. Memang dia sudah dari sana muncul gitu ya. Sebagaimana juga nanti dipertegas di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, bahwa Yesus juga menyebut dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Okay. Ya. Jadi yang awal dan yang akhir. Jadi dia mengatakan satu kondisi kekekalan, ya, eternity. Sorry, teks ini juga kan diakui oleh orang-orang saksi Yehova ya. Ya. Teks Wahyu ini. Tapi anehnya kalau ketemu itu nggak pernah dibaca. Ya, Wahyu 1 ayat 8 itu nggak dibaca gitu. Jadi maksud saya kurang fair gitu loh. Jadi kalau kita mau pakai Alkitab, ya mari kita gunakan ayat-ayat yang memang ada tentang kedirian atau hakikat Kristus. Oke. Gitu. Ini kan Pak Yo akan berbicara mengenai yang keenam ini Pak. Ayat yang kelima mengenai pra-eksistensi Yesus menurut saksi Yehova. Ya. Ya. Tapi sebelum kita Pak Yo menjelaskan lebih dalam lagi tentang ini, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ernest Larus sebagai pembantu percakapan. Ini segmen yang terakhir, tapi para sahabat masih tetap dapat berinteraksi dengan kami dengan menuliskan pertanyaan atau komentar di chat room yang tersedia, dan tentu dengan senang hati narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono akan merespons setiap pertanyaan saudara. Pak Yo, kita lanjutkan yang tadi, udah mulai tadi. Bagaimana atau apa yang disebut dengan ajaran yang kelima tadi, yaitu bagaimana Yesus, pra-eksistensi Yesus menurut saksi-saksi Yehova. Ya. Jadi saksi Yehova sangat kuat, Pak, menegaskan ada pra-eksistensi Yesus. Oke. Ya. Nah, dalam arti apa? Bahwa Yesus itu sejak zaman purbakala sudah ada. Oke. Dan mereka mengutip misalnya dari kitab Mika pasal 5 ayat 2 ya, bahwa anak ini, Sang Mesias ini lahir di Bethlehem dan dia sudah ada sejak purbakala. Jadi sudah ada itu, ya. Nah, hanya preeksistensi yang seringkali begitu dibanggakan oleh orang Kristen, yaitu kita, gereja itu mempunyai makna yang berbeda. Jadi dia itu sudah ada sejak purbakala, tetapi dia pernah tidak ada. Menurut saksi Yehova? Ya, pernah tidak ada. Oke. Jadi kalau itu bertentangan dengan pemikiran dari Origenes, ya. Oke. Jadi Origenes itu mengatakan dalam bahasa Latin, non is quando filius non filius fuit. Ya, jadi artinya kalau diterjemahkan itu tidak ada saat di mana anak tidak ada. Jadi dia selalu ada. Tetapi di dalam pemikiran saksi Yehova yang dipengaruhi itu nanti oleh muridnya Origenes, yaitu Arius, okay. Dia pernah tidak ada. Ya, artinya dia pernah dalam satu kekosongan waktu keabadian itu pernah tidak ada, lalu dia dimunculkan, diciptakan oleh Allah, begitu. Jadi dengan kata lain, maka di dalam konteks ini saksi Yehova juga menegaskan Yesus mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Karena ya udah ada pra-eksistensinya, kan? Tetapi dia adalah dalam arti sebagai ciptaan saja, tidak lebih daripada itu. Jadi karena kalau ketika mereka menjelaskan bahwa betul ada pra-eksistensi Yesus, tapi ada saatnya di mana dia pernah tidak ada. Ya. Bagaimana kita meresponsnya, Pak? Ya, jadi kalau dia memang pernah tidak ada, maka memang dia tidak boleh disebut Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan. Jadi namanya bukan Tuhan, ya tentunya tidak perlu kita muliakan, kita sembah. Tetapi kan konsep ini tidak benar, Pak. Tidak benarnya adalah bagaimana kita meniadakan Allah dengan firman-Nya. Jadi seakan-akan firman Tuhan itu baru kemudian. Ya, seakan-akan kalau dengan bahasa yang seperti bercanda gitu, Allah sempat sekian waktu itu bisu dia tidak bisa ngomong gitu dia, karena firman-Nya baru nanti diciptakan tuh nanti gitu, ya. Jadi kita melupakan bahwa Allah sebagai yang maha kuasa itu dia sudah sejak kekal memang bersama dengan firman tadi yang dikatakan Yohanes pasal, ya. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama. Nah, bersama-sama itu sejak kekal, begitu. Dan karena itu dibikinkan konklusinya firman itu adalah Allah, gitu. Jangan diterjemahkan suatu Allah, gitu. Nah, apakah bisa menolong kalau menjelaskan itu dari misalnya yang tadi Pak Yo sudah sampaikan sebenarnya bahwa Yesus menyebut diri sebagai Alfa dan Omega. Apa maksudnya ketika ia mengatakan Aku adalah Alfa dan Omega? Jadi itu sebenarnya merupakan satu penegasan, ya, konfirmasi setelah dia bangkit, ya. Jadi dia menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos itu bahwa dia adalah sang Alfa dan Omega, ya, yang sudah ada, yang tetap ada. Jadi dia selalu eksis, selalu dia berada. Maka di dalam kekekalan sebagai Alfa dan Omega, jadi dia mau merentang seluruh dimensi waktu. Tapi sebenarnya di dalam konteks kitab Wahyu itulah yang merentang seluruh waktu itu dia adalah juga Tuhan, ya. Jadi Kurios, karena itu disebut Kurios, Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan karena itu juga nanti kalau kita lihat misalnya doksologi di dalam kitab surat Filipi, yang menyatakan bahwa di dalam nama Yesus, ya, bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, dan yang di bawah langit dan yang ada di bumi,
dan segala sesuatu menyembah Dia, mau mengatakan sama seperti Yesus juga berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Dia merangkum kekekalan, tapi juga merangkum seluruh dimensi ruang dan juga seluruh ciptaan di dalam dirinya. Ya, jadi teks-teks kitab suci sendiri sebenarnya menyediakan penjelasan bahwa Yesus itu bukannya pernah tidak ada, begitu. Ya, benar. Begitu ya, Pak? Benar. Jadi karena itu seringkali dikutip misalnya Yohanes 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham jadi aku telah, orang saksi Yehova mengatakan amin gitu. Tapi dia pernah tidak ada. Gitu. Jadi mesti waspada terhadap persetujuan yang diberikan, lalu kita diseret pada pemahaman yang seolah-olah rasional. Berarti sebenarnya kalau by the way ini Pak, sebenarnya karena mereka hanya memakai teks-teks tertentu, berarti sebenarnya kuncinya bagaimana orang-orang Kristen itu sebenarnya mengenali Alkitabnya dengan baik. Benar. Seperti tadi ya soal Yohanes pasal 1 tadi kan sebenarnya. Benar. Mereka sodorkan ayat 1 dalam terjemahan mereka. Dan lalu bisa membuat orang, oh iya ya. Padahal kalau rajin baca Alkitab begitu bergeser 2 ayat ke bawah saja, sudah selesai urusannya. Mereka kebingungan begitu. Oke, tadi kan Pak Yo sedikit menyinggung bahwa sumber pernyataan itu pernah dikatakan oleh Arius begitu ya Pak, bahwa Yesus sang anak itu pernah tidak ada. Bagaimana relasi antara ajaran saksi Yehova ini dengan Arius kalau begitu? Jadi Arius itu merupakan satu tokoh yang dikutuk di dalam konsili di Nicea Konstantinopel, ya, di mana Arius itu menolak ketuhanan Yesus dan Yesus itu dianggap hanya sebagai ciptaan. Jadi tampaknya pemikiran Arius itu walaupun orangnya sudah mati, tapi pemikirannya itu masih hidup, ya, bahkan juga masuk juga di dalam pemikiran satu agama yang mengklaim bahwa Yesus itu cuma ciptaan saja, begitu. Dia hanya nabi, dia hanya manusia biasa, begitu. Tapi segi diri Yesus sebagai tadi logos, dabar Adonai, ya, atau di dalam bahasa Arab itu namanya kalimatullah, ya. Itu yang kekal itu ditolak, disangkal gitu. Dan itu akan membawa satu masalah gitu. Misalnya kalau Sang Firman itu adalah ciptaan, lalu pada sisi yang lain mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, lalu kan pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin ciptaan itu menciptakan ciptaan? Begitu. Kalau logos atau dabar Adonai itu ciptaan, pernah tidak ada, bagaimana dia bisa menciptakan ciptaan? Dan namanya makhluk, walaupun itu ilahi, dia tetap makhluk. Dan dia fana. Ada ujungnya. Ada ujungnya. Dan menurut Arius, yang namanya makhluk, termasuk logos itu, dia bisa mengalami perubahan dan bisa berdosa. Jadi dalam hal ini, Yesus sebagai Sang Firman bisa berdosa. Begitu. Jadi dengan kata lain bahwa ajaran itu mau mengatakan bahwa kalau Yesus tidak berdosa adalah karena dia akhirnya mampu gitu. Tapi sebenarnya kemanusiaannya bisa membuat dia berdosa. Begitu. Dan itu kalau terbuka kemungkinan semacam ini, maka ada upaya manusia. Oh, berarti manusia punya andil. Nah, akhirnya muncullah andil, yaitu kalau kita membuat amal, membuat satu tindakan yang bisa mendatangkan pahala dari Tuhan, begitu. Tapi kan bukan demi melawan itu kan soal penekanan kita bahwa Yesus itu tidak pernah tidak ada itu kan, bukan dalam rangka untuk melawan yang terakhir misalnya bahwa ada andil. Ya, memang konsekuensinya bahwa kita tidak punya andil karena pada awalnya memang Yesus itu ada sejak kekal. Ya, harusnya pengertiannya bahwa dia sehakikat dengan Allah gitu, Pak. Kalau sehakikat dengan Allah, pasti dia selalu ada. Bersama-sama dengan Allah terus. Bersama-sama dengan Allah dan tidak pernah tidak ada gitu. Oke. Jadi ada kemungkinan atau bisa dipastikan bahwa Charles Taze Russell ini
belajar atau paling tidak meneruskan ajaran Arius begitu ya. maksudnya. Ya. Ya, tentunya tidak pernah disadari bahwa saya akan mengajarkan ajaran Arius, tentunya begitu ya. Oke. Tapi mungkin kita tidak mengetahui latar belakang dia, buku-buku yang dia baca itu bagaimana, Oke. gitu ya. Nah, buku-buku yang dibaca ini kebetulan yang semacam ini, maka dia akan memberikan satu inspirasi bahwa ya benar ya, bahwa Yesus ini cuma ciptaan dan dia ini mempunyai awal, begitu. Dia bisa mengalami perubahan, gitu. Jadi perbedaan yang fundamental antara ajaran gereja-gereja pada umumnya dengan Saksi Yehova adalah pada ini kan, pada diri, pada pribadi Yesus, begitu. Betul. Pada pribadi Yesus sebagai pusatnya ya. Maksudnya apa yang Bapak maksudkan tadi? Jadi ini perbedaan esensial. Ya. Ya, pada pengakuan kita terhadap Yesus sebagai pribadi dari Allah Ya, Tritunggal. benar. Ya. Tapi juga itu nanti akan berkaitan dengan efek yang lain, Pak. Jadi dengan menolak tentang ketuhanan Yesus, ajaran Saksi Yehova juga mengajarkan penebusan dosa. Oke. Ya, jadi mirip-mirip begitulah. Tapi penebusan dosa ini Tetap oleh Yesus. oleh Yesus tetap Yang ada penebusan dosa. Tapi Yesus yang bukan adalah Tuhan, bukan Allah. Jadi pertanyaannya adalah kalau Yesus ini bukan Allah yang melakukan penebusan dosa, dia adalah roh ilahi seperti ini, bagaimana dia bisa membawa manusia kepada Allah? Ya paling tinggi ya kepada tingkat makhluk aja begitu. Sebagaimana ia paling tinggi juga. Yang paling tinggi saja begitu. Nah, saya kira tidaklah demikian yang dikatakan oleh Injil ya, jadi oleh Alkitab ya. Tapi Saksi Yehova tidak menjawab pertanyaan semacam itu kan, Pak? Ya mungkin mereka berusaha menjawab. Saya tidak terlalu lengkap mengikuti seluruh percakapan-percakapan teologis mereka. Dan tentunya mereka selalu juga mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi pertanyaan di dalam mengutip ayat-ayat Alkitab ini, apakah secara esensial mereka juga dengan jujur mengakui kalau Yesus ini hanya ciptaan, tapi mengapa dia tidak pernah menolak penyembahan? Kalau malaikat di dalam kitab Wahyu, ya, misalnya malaikat apa yang di dalam kitab Wahyu sampai saya lupa, Michael atau Gabriel itu, Michael nggak salah, dia menolak, aku juga adalah hamba Tuhan. Tetapi Yesus di dalam kehidupan dia tidak pernah menolak. Baik orang-orang yang kerasukan setan ataukah orang-orang yang meminta pertolongan, Yesus tidak pernah menolak penyembahan terhadap dirinya, tidak pernah. Karena kesadaran dirinya itu bahwa adalah Sang Anak Allah itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi ketika menghadapi saksi Yehova ini, pertama-tama kita harus belajar benar Alkitab. Benar. Ya, dan mesti kritis terhadap upaya pembelokan yang dilakukan, begitu Pak? Ya. Dan membuat kemiripan-kemiripan, Pak. Jadi kalau kita tidak sadar, kesulitan kita pakai ayat-ayat Alkitab. Dan secara mirip, ya penebusan dosa juga diajarkan. Preeksistensi Yesus diakui. Keilahiannya juga diakui. Semuanya hal-hal seperti itu diakui. Tetapi di balik itu nanti ada ujungnya. Yang justru secara esensial dan fundamental itu menentang semuanya, begitu. Dan kita harus membaca itu. Dan yang kedua adalah kita sangat terpesona dengan orang-orang yang suka mengutip ayat. Ya, kok pinter gitu ya. Kok fasih begitu kan. Tetapi kan dalam mengutip ayat itu kita harus mengajar umat bagaimana mengerti ayat itu dalam arti konteksnya gitu. Jadi mesti lihat secara menyeluruh latar belakangnya, teologinya bagaimana, dan mengapa alasannya ayat ini disampaikan. Jadi umat harus mendapatkan pendidikan itu. Jadi gereja itu jangan hanya mengajarkan tanda petik ya, misalnya berlaku baik, etika, moralitas. Tapi memahami dengan baik, dengan komprehensif isi dari teks kitab suci. Nah, karena itu orang sering ikut acara ngulik Alkitab di GKBGKI TV. Baik Pak Yo, terima kasih atas penjelasannya, ini menarik sekali, tetapi kita terpaksa menghentikannya karena waktu kita terbatas. Sebelum saya menutup acara ini, apakah ada yang masih mau disampaikan sebagai sebutlah penutup atau kesimpulan dari percakapan kita? Silakan Pak Pendeta Yohanes. Iya.
Jadi kita harus melihat bahwa dengan fenomena ajaran Yesus dalam berbagai versi, khususnya di dalam konteks kita saat ini membahas tentang Yesus di dalam ajaran saksi Yehova, kita diajak untuk melihat bahwa ternyata diri Yesus itu begitu populer, begitu terkenal sehingga orang ingin menyampaikan dalam berbagai versi. Tetapi utamanya adalah dari seluruh versi itu, kita harus menangkap dengan lebih tajam manakah Yesus yang sesungguhnya. Dan Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang diberitakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Dan Yesus inilah yang melakukan penebusan dosa bukan sebagai makhluk ilahi. Tetapi Yesus yang melakukan penebusan dosa ini adalah manifestasi dari diri Allah yang kekal, yaitu Logos, firman Tuhan, Dabar Adonai. Dialah yang bisa membawa kita dengan keselamatan yang lebih pasti, keselamatan yang terjamin. Nah, semoga semakin kita belajar dari seluruh rangkaian ajaran-ajaran tentang Yesus ini, kita makin mencintai bagaimana mengenal Yesus di dalam Alkitab dengan penuh kasih, sehingga firman Tuhan itu termeterai di dalam diri kita. Baik Pak Yo, terima kasih atas penjelasan, dan saya percaya penjelasan kali ini menolong kita untuk dapat merespons dengan tepat ketika di rumah-rumah kita datang mereka yang menyebut sebagai siswa-siswa Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan kepada kami melalui 081281889191. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa kita ketemu pada episode yang akan datang pada hari Jumat berikutnya. Tuhan memberkati.